Perang Khaybar ini terjadi pada permulaan tahun ke-7 Hijriah. Setelah Nabi SAW melakukan umrah. Tapi umrah yang dilakukan Nabi SAW tidak jadi, karena diancam oleh orang-orang musyrik kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya menginjak kota Mekah maka akan diserbu dan diperangi. Maka Nabi SAW meyakinkan orang-orang Arab bahwa mereka tidak hendak berperang, mereka hendak umrah. Buktinya mereka tidak pakai baju besi, mereka tidak bawa kuda, mereka tidak bawa perlengkapan ke perang, mereka hanya melekat kain ihram di badannya dan pedang hanya untuk melindungi diri saja. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman ibnu Affan supaya melobi bahwa tujuan mereka bukan hendak perang. Tetapi kemudian Utsman ditahan 3 hari, sehingga tersebar bahwa Utsman itu dibunuh. Maka Nabi SAW bergerak mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan pembaiatan karena mendengar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrik, yang disebut dalam sejarah namanya Bai'atul Ridwan. Dan ketika itu jumlahnya 1.400 sahabat. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang-orang yang beriman yang mereka berbaiat kepadamu ya Muhammad di bawah pohon, dan Allah tahu hati-hati mereka. Akhirnya kemudian Rasul mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah. Tetapi kemudian didengar bahwa Utsman tidak jadi dibunuh, dia masih hidup. Akhirnya Nabi SAW kemudian melakukan gencatan senjata yang disebut dengan as-sulhu, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur bersama orang-orang Quraisy. Dalam sejarah perdamaian ini disebut Sulhu Hudaybiyah namanya. Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena tempatnya di Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi SAW pun membuat bulir-bulir kesepakatan. Walaupun secara bulir-bulir kesepakatan kaum muslimin itu dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa perdamaian ini disebut Fathum Mubin, kemenangan yang jelas. Sehingga Allah turunkan ayat, Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas, kemenangan yang tampak, kemenangan yang jelas dalam perjanjian itu. Subhanallah. Terkadang kita harus mengalah selangkah ke belakang untuk maju beberapa langkah. Maka Nabi SAW menyepakati perjanjian itu. Setelah kemudian Nabi SAW mendapatkan kesepakatan itu, Rasul tidak jadi umrah dan balik lagi ke Madinah. Tapi tetap saja umrahnya disebut umrah walaupun gak jadi, karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Niatnya sudah ingin umrah, tidak jadi, tetap dicatat umrah. Pulang mereka ke Madinah dengan membawa kemenangan perjanjian damai. Kok bisa perjanjian damai yang merugikan kaum muslimin Allah katakan kemenangan yang jelas? Ada masalah apa ini? Maka dijelaskan para ulama, karena setelah perjanjian ditandatangani 10 tahun lamanya tidak saling menyerbu, tidak saling menyerang, terserah kabilah-kabilah Arab mau pro siapa, mau pro kepada orang-orang Quraisy ataukah pro dengan Rasul SAW. Maka Nabi SAW punya kesempatan untuk berdakwah seluas-luasnya dan tidak ada gangguan dari orang-orang Quraisy. Maka dalam waktu sesingkat-singkat, akhirnya Nabi SAW
dalam waktu yang sangat singkat beberapa tahun berhasil mengislamkan ribuan orang-orang kafir sampai jumlahnya 10.000 lebih, karena sudah tidak bertempur, berdakwah saja, maka banyak orang-orang kafir masuk Islam. Lah ketika dalam perjanjian Hudaybiyah ini Nabi SAW pulang ke Madinah, Rasul teringat dengan perbuatan orang Yahudi yang telah berkhianat, hampir mengancam nyawa mereka dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka ketika itu Nabi SAW tepat pada permulaan tahun ke-7 Hijriah, Nabi bertolak dari Madinah membawa pasukan yang dulu berbaiat di bawah pohon. Rasul tidak membawa pasukan semuanya. Rasul hanya membawa pasukan yang dulu berbaiat dan ikut dalam perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya hanya 1.400. Sementara orang-orang Yahudi di Khaybar itu 10.000 lebih. Berangkat Rasul. Berangkatnya Nabi SAW pada jalan biasa, tapi di tengah jalan Rasul memutar. Yang harusnya dari depan, Rasul dari belakang, melalui jalan menuju Syam, karena Rasul tidak ingin ada satupun tentara Yahudi yang kabur ke Syam dan akhirnya akan membuat kesulitan lagi di suatu ketika. Maka Rasul tidak menghendaki ada orang Yahudi yang lari, maka beliau memutar dan menyerang dari belakang. Orang Yahudi tidak tahu bahwa akan diserang. Maka ketika Nabi SAW kemudian istirahat di dekat Khaybar, akhirnya Nabi SAW istirahat di situ. Di pagi hari, orang-orang Yahudi biasa keluar untuk bekerja. Mereka tidak tahu mereka akan diserang. Yang ke ladang-ke-ladang, yang ke kebun-ke-kebun, dan begitu seterusnya. Rupanya di antara petani itu ada yang melihat tentara Rasul. Akhirnya kemudian dia pun berteriak-teriak, Muhammadun, wallahi Muhammadun wal khamis. Berteriak-teriak sambil lari terbirit-birit menuju benteng mereka. Mereka mengatakan Muhammad dan tentaranya sudah datang. Muhammad dan tentaranya akan memerangi kita. Kita akan kalah. Maka hebohlah orang-orang Yahudi dan menutup semua gerbang. Disebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, Yahudi itu suka membuat benteng, dan bentengnya ada 7. Jadi Khaybar itu dikelilingi dengan benteng, 7 benteng, sehingga tidak mudah dikalahkan karena harus merobohkan benteng itu. Akhirnya Nabi SAW mendengar teriakan itu, kemudian membalas. Apa kata Nabi SAW? Karena sahabat itu kan semangat, sehingga kemudian bertakbir terus. Akhirnya Nabi SAW kata Rasul, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, lagi Maha dekat dengan kalian. Tidak perlu dikeraskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, inna idha nazalna bisahati kaumin fasa'a sabahul mungdarin. Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh jika kami turun di medan untuk melawan sebuah kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringatkan itu. Akhirnya kemudian Nabi SAW bergerak menuju benteng Khaybar. Pertama mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak berhasil merobohkan benteng. Kemudian mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga tidak berhasil merobohkan benteng. Kuat bentengnya itu. Ya, zaman dulu itu kan alat-alat perangnya itu manual. Kalau zaman sekarang, walaupun ada benteng, kasih rudal kan begitu. Dulu macam mana ngerobohkan benteng? Susah, tinggi benteng.
Akhirnya kemudian setelah 15 hari pengepungan dan Nabi SAW merasakan sakit di kepalanya, tiba-tiba Nabi SAW di malam hari mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, besok saya utus seorang laki-laki. Besok saya utus seorang laki-laki. Laki-laki ini yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki ini dicintai Allah, dicintai Rasul, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Di tangannya akan membawa kemenangan. Subhanallah, ini mukjizat. Mukjizat Rasul memprediksi adanya kemenangan. Maka para sahabat setelah sholat fajar, tiba-tiba mereka berdiri di sekeliling tenda Nabi SAW, berangan-angan bahwa mereka yang memegang bendera peperangan itu. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mengharap jadi pemimpin kecuali pada hari perang Khaybar. Karena Rasul SAW menyebutkan sifatnya dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tidak berkehendak jadi pemimpin kecuali dalam perang Khaybar ini. Maka kemudian Nabi SAW melihat para sahabat sudah berkumpul. Rasul bertanya, Aina Ali? Di mana Ali? Rasul cari yang enggak ada. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit kedua matanya. Ali sakit kedua matanya. Karena kita tahu bahwa banyak debu macam-macam kan gitu di padang pasir, sehingga Ali radhiyallahu an terkena penyakit mata, tidak bisa melihat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain, panggil Ali, saya ingin Ali. Maka kemudian Ali pun dipanggil, kemudian diantar menghadap Nabi SAW. Terjadi mukjizat lagi, di mana Nabi SAW kemudian meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an dan langsung sembuh seketika. Mukjizat Rasul. Nabi SAW punya ludah, itu obat-obatan. Antum jangan coba-coba ya. Ini hanya berlaku pada ludahnya Nabi. Kalau ludahnya antum dikasihkan kepada orang yang sakit mata, bisa buta. Jadi ini kekhususan Nabi SAW. Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu dengan gagahnya mengambil bendera itu, kemudian membawa pasukan perang menuju benteng Khaybar. Khaybar itu terbagi dua. Ada Khaybar, karena Khaybar itu kan negeri yang luas. Ada Khaybar yang tidak mau perang. Mereka nggak mau perang, tahu kalau perang pasti kalah. Akhirnya mereka melakukan perjanjian bersama Rasul dan siap menyerah. Tetapi Nabi SAW disyaratkan jangan memerangi mereka, dan mereka siap menyerahkan separuh kekayaan Khaybar kepada Rasul. Maka Khaybar, bagian Khaybar ini tidak diperangi, tetapi mereka wajib membayar jizyah, membayar upeti, agar menyerahkan separuh kekayaan kurmanya Khaybar kepada Rasul dan kaum muslimin. Yang kedua, ini yang ngeyel nih. Ini ngajak perang nih Khaybar yang satu ini. Karena Khaybar yang satu ini gabungan dari Bani Qunaiqah dan Bani Nadir, yang mereka memang punya dendam kepada Rasul karena mereka diusir dari Madinah, karena pengkhianatan mereka sendiri sebenarnya. Maka Ali radhiyallahu bergerak melawan Khaybar yang hendak menyerang kaum muslimin. Ketika berhadap-hadapan tentara Rasul SAW dan orang-orang Yahud, disinilah mulai terjadi perang yang disebut dengan mubarazah. Saya katakan, perang dulu beda dengan perang sekarang. Perang dulu itu ada perang tanding dulu. Mana jagoan kamu, nih jagoan saya.
keluarlah jagoannya orang Yahudi namanya Marhab. Dia mengatakan, qad alimatil yahud anni marhabu. Orang-orang Yahudi semua, siapa yang tidak kenal dengan saya si Marhab. Itu jagoannya orang Yahudi. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan dan menjawab tantangan daripada Marhab ini. Dia mengatakan kepada Marhab, ya Marhab, akulah Ali, qad sammatni ummi Haidarah. Ibuku sudah memberi nama aku Haidarah, macan. Ya. Begitu, boleh sombong dalam peperangan untuk merobohkan mental musuh. Tapi di luar peperangan jangan sombong. Ibuku sudah ngasih aku macan. Kalaithi ghabati karihin manggarah. Seperti macan hutan yang ditakuti manusia. Oh, lihat. Ali radhiyallahu jawab dia. Akhirnya sekali tebas Marhab meninggal dunia. Sekali tebas. Tidak banyak mubarazah, hanya beberapa sahabat Zubair dengan saudaranya Marhab kemudian berhasil membunuhnya juga. Ya. Karena memang tidak banyak jagoannya ketika itu. Maka ketika kemudian sudah tumbang nih jagoan-jagoan Yahudi ini, maka Nabi SAW memerintahkan Ali. Ketika itu Ali bergerak. Ali bingung. Ini saya berperang untuk ghanimah atau untuk apa ini? Maka Nabi SAW ketika itu memberikan nasihat kepada Ali sebelum masuk ke dalam benteng. Nasihat yang bagus sekali, yang menunjukkan Islam itu bukan agama terorisme, bukan agama radikalisme, bukan agama sadisme, bukan. Islam itu dinur rahmah. Kata Nabi SAW, ya Ali, ya Ali, kalau engkau sampai di pertempuran melawan mereka, idza nazalta fi sahati, kalau engkau sampai di tengah-tengah pertempuran mereka, serulah mereka ke dalam Islam. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Serulah mereka agar mereka mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Kalau mereka tidak mau juga, jangan kau serang dulu, tapi ajak berdamai dulu. Saya tidak akan berperang melawan kalian, dan saya tidak akan membunuh kalian, tidak akan menghancurkan kota kalian, tetapi serahkan upeti kepada kami. Tetapi kalau kalian tidak mau, lain cerita. Kalian sudah ditawarkan dua. Ditawarkan untuk bersyahadat masuk Islam, tidak mau juga, bayar upeti. Kalau tidak mau juga terpaksa, Pak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa fi riwayatin khairun laka min khumrin na'am. Ali, kalau seandainya lantaran lisanmu mendakwai mereka, satu saja dapat hidayah, itu lebih baik dibandingkan nikmat munculnya matahari dari arah timur. Padahal nikmat munculnya matahari luar biasa, ya Pak. Kalau tidak ada matahari kita masalah. Dalam riwayat khairun min khumrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu kinayah daripada harta yang paling istimewa di zaman itu, maknanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah, besarnya pahala orang berdakwah. Ini menunjukkan besarnya pahala orang berdakwah. Bahwa seandainya antum menasihati orang, kok sadar, ajak kawan, ayo kita ngaji ke Jabal Arab. Kok mau, akhirnya dia ngaji di situ. Kemudian mendapatkan hidayah, rajin sholat, rajin ke pengajian, mulai berubah pakaiannya, berubah akhlaknya, berubah watak dan lisannya. Maka antum telah mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada terbitnya matahari. Dakwah ikhwan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dakwah Nabi SAW walaupun ada tantangan dan rintangan. Akhirnya kemudian mereka tidak mau.
Maka Ali radhiyallahu anhu kemudian menyerbu mereka dan berhasil menaklukkan Khaybar dengan waktu yang sesingkat-singkat. Dan ketika itu kerugian dari kaum muslimin hanya sekitar 16 sampai 18 sahabat yang syahid. Tapi dari kalangan Yahudi sampai kepada 93 yang mati konyol. Yahudi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian mereka takluk di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang Yahudi yang siap memberikan upeti separuh Khaybar diberikan kepada kaum muslimin. Dari situlah mereka akhirnya memberikan jamuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Harith, menyediakan paha kambing, dan itu adalah kesenangan Nabi. Nabi itu suka makan paha kambing. Jadi kalau antum gak suka kambing, aneh. Nabi loh kesukaannya paha kambing, bukan paha ayam, paha kambing. Ketika itu Nabi SAW karena takjub, ya Nabi itu kan husnudzon saja. Dan ini menunjukkan bahwa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum, sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian. Yang tidak boleh itu sembelian orang musyrik, karena Rasul memakan sembelihannya orang Yahudi. Ketika Nabi SAW mencicipi sedikit itu, gak banyak, tiba-tiba Jibril memberitahu bahwa dalam kambing itu ada racunnya. Masya Allah. Rupanya Rasul diracun oleh seorang wanita Yahudi. Ketika itu kemudian ada satu sahabat yang meninggal gara-gara racun itu, namanya Barah. Maka Rasul mengatakan, kufu, berhenti kalian, jangan makan, karena sesungguhnya daging ini memberitahu kepadaku bahwa ini telah dicampuri racun. Semua sahabat berhenti makan. Disitulah Nabi SAW kemudian berdiri berpidato di hadapan orang Yahudi. Inni sa'ilukum, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan kata-kata? Yahudi mengatakan, ya, kami siap membenarkan kata-kata. Kata Rasul, man abukum, siapa bapak kalian? Maka mereka mengatakan, abuna fulan ibn fulan, bapak kami fulan bin fulan. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kalian. Bal abukum fulan ibn fulan, bahkan bapak kalian fulan bin fulan. Mereka mengatakan, shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, man ahlun nar, siapa ahli neraka, kami atau kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, kami mungkin masuk ke dalam neraka, tapi kami di neraka itu nggak akan lama, paling hanya beberapa hari saja, kemudian keluar lagi. Dan ini yang disyaratkan dalam Al-Quran. Perkataan orang Yahudi, lan tamassanan nar illa ayyama ma'duda. Orang Yahudi bicara, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hari-hari sebentar saja. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kali, bahkan kalian akan dikekalkan di dalam. Kemudian Rasul mengatakan, saya ingin bertanya satu lagi, benarkah kalian sudah meracuni kambing ini? Maka kemudian mereka mengatakan, na'am, ya, kami racuni kambing. Kemudian Rasul mengatakan, ma hamalaka ala hada, apa yang membuat kalian berani-beraninya meletakkan racun di kambing ini? Maka mereka mengatakan, in kunta nabiyan falan yadurra, kalau engkau seorang nabi pasti tidak akan berpengaruh racun itu ya Muhammad. Wa in kunta malikan arafna nasaba, tapi kalau engkau seorang raja, tentu kami tahu nasab. Akhirnya Nabi SAW meninggalkan mereka, dan yang memberi racun Zainab bintul Haris dibunuh.
Racun ini mulai berproses cukup lama tuh. Setelah Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi, Zainab bintul Haris ini, baru terasa setelah 4 tahun setelahnya. Setelah Nabi SAW berada di Madinah 11 tahun, detik-detik wafatnya Nabi SAW, dia bicara kepada Fatimah, putri, dan dia mengatakan, "Ya Fatimah, sungguh pengaruh racun itu sudah mulai berproses dalam tubuh, dan boleh jadi ini perpisahan abimu dengan dirimu." Lihat, pengaruh racun. Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala begini ikhwan, karena saya pernah mendengar di YouTube ada seorang wanita, bukan tinggal di Indonesia, wanita ini tinggal di Amerika, dia seorang Nasrani, menjelek-jelekan Nabi SAW tentang kasus ini, tentang kasus kalau memang Nabi SAW seorang Nabi, tentu dia tidak dibunuh. Berarti dengan buktinya dia diracun dan meninggal karena racun, berarti dia bukan seorang Nabi. Kita katakan Anda ini bukan seorang muslimah, tidak tahu sejarah Nabi kita. Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Nabi SAW kemudian meninggal karena diracun, artinya akibat pengaruh racun itu menjadikan penyebab sakitnya beliau sampai beliau meninggal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi kita ini mati syahid. Ingin dijadikan supaya Nabi kita ini meninggal, bukan meninggal biasa, tapi meninggal sebaik-baik meninggal. Dia meninggal syahid karena dibunuh oleh racunnya seorang Yahudi wanita ini. Ini jawaban. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW pun meninggal gara-gara racun ini. Meninggal syahid diracun seorang Yahudi yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, maka kemudian Nabi SAW setelah melakukan perdamaian, kemudian berhasil menaklukkan Khaybar, maka Rasul pulang ke Madinah. Ketika itu Rasul selalu mengutus Abdullah ibn Rawahah untuk mengutip jizyahnya orang-orang Yahudi. Sampai ada kasus Abdullah ibn Rawahah ini diutus oleh Nabi SAW mengambil bagian hasil daripada jizyahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini licik. Dia mengatakan kepada Abdullah ibn Rawahah, "Ya Abdullah, sudah gini saja. Bagaimana kalau seandainya aku berikan bagian kepada kamu lebih besar, dan katakan kepada nabimu Muhammad itu agar tidak membawa sebagian besar kurma-kurma kami." Mau nyogok Abdullah ibn Rawahah ceritanya. Abdullah ibn Rawahah ini seorang sahabat Rasul, ditarbiyah oleh Rasul. Tidak mungkin seorang sahabat melakukan riswah. Lain dengan kita, baru ngurus SPP saja, kalau ingin licin pakai oli katanya, ada hitamnya gitu. Nah, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya marah Abdullah bin Rawahah ini. Dia mengatakan, tidak, bahkan kalau seandainya bagian ini hanya sekian ribu, aku tambah sekian ribu lagi. Enak saja kalian menyuruh aku untuk melakukan raswah. Nabi SAW bersabda, "Ar-rasi wal murtasi finnar." Orang yang melakukan raswah dan yang diraswah masuk neraka, kan itu. La ilaha illallah, kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keteguhan sahabat Rasul, tidak tergiur dengan dunia karena dia orang mencintai Nabi dan Nabi mencintai diri. Walaupun kemudian Abdullah ibn Rawahah terbunuh di perang Mu'tah. Masyarul muslimin, intinya inilah di antara peperangan melawan orang-orang Khaybar.